Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi tentang hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Kurnia Fitri dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor NIM 20201011031120. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya dari beberapa jurnal yang telah diberikan. Pada materi kali ini, yaitu tentang komplikasi hukum Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang terdapat dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada mengenai pengertian komplikasi hukum Islam. Yang kedua mengenai latar belakang penyusunan komplikasi hukum Islam. Yang ketiga ada penyusunan komplikasi hukum Islam. Yang keempat ada tujuan komplikasi hukum Islam. Yang kelima ada pembahasan tentang landasan komplikasi hukum Islam. Yang keenam mengenai kedudukan komplikasi hukum Islam. Yang ketujuh terdapat pembahasan mengenai isi yang terdapat dalam komplikasi hukum Islam. Dan yang kedelapan mengenai pandangan terhadap komplikasi hukum Islam. Pengertian komplikasi hukum Islam. Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk, yakni hukum normatif yang diimplementasikan oleh umat Islam dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Membicarakan tentang masalah komplikasi hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Kehadiran komplikasi hukum Islam inilah merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Masih pada pembahasan yang sama, komplikasi hukum Islam merupakan sebuah kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat yang berkembang dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia yang sudah terseleksi dengan baik. Dalam artian, pemikiran-pemikiran mengenai hukum Islam dijadikan suatu komplikasi. Komplikasi hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi hukum inilah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Lalu kita beralih ke latar belakang penyusunan komplikasi hukum Islam. Latar belakang diadakannya komplikasi hukum Islam didasarkan pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. Proses penyusunan komplikasi ini telah berlangsung sejak tahun 1985 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi dorongan dan memacu lahirnya hukum material, yaitu komplikasi hukum Islam. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, secara formal berlakulah komplikasi hukum Islam di Indonesia sebagai hukum material yang dipergunakan di lingkungan peradilan agama. Lalu kita beralih dalam pembahasan penyusunan komplikasi hukum Islam. Secara resmi,
Komplikasi hukum Islam merupakan hasil konsensus atau ijma dari ulama yang terkumpul dari beberapa golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Dalam penyusunan KHI ini, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan secara hierarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dalam penyusunan dapat dirinci pada dua tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu yang kedua, melalui tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis. Penyusunan komplikasi hukum Islam ini dilakukan secara partisipatif, yang artinya ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemimpin masyarakat, dalam artian ulama, du'amah, dan cendekiawan yang representatif. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI ini kepada masyarakat, terutama di kalangan para pengikut mereka. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat dipergunakan. Dengan demikian, KHI layak untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diladani oleh elit masyarakat itu. Lalu kita masih dalam pembahasan yang sama, yaitu masih dalam penyusunan komplikasi hukum Islam. Nah, hal ini menurut lampiran surat keputusan bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok pada proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi dengan jalan komplikasi hukum. Sasarannya adalah mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan hakim yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk melakukan tugas proyek tersebut, maka diadakannya jurisprudensi dengan cara sebagai berikut ini. Yaitu yang pertama, pengumpulan data, yaitu dengan mengadakan penelaahan atau pengkajian terhadap kitab-kitab. Yang kedua, melalui proses wawancara dengan para ulama untuk mengambil beberapa informasi atau untuk mengumpulkan beberapa informasi satu sama lain. Lalu yang ketiga, melalui lokakarya. Di lokakarya tersebut terjadi hasil penelaahan atau pengkajian kitab-kitab dan wawancara yang perlu diseminarkan. Lalu akan melalui proses studi perbandingan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum atau seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim pengadilan agama dengan menyusun komplikasi hukum Indonesia yang menjadi hukum material di pengadilan agama. Lalu terdapat lokakarya atau seminar materi hukum untuk pengadilan agama. Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan komplikasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan peradilan agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdi kepada hukum material. Akan tetapi, belum jelas hukum material yang dipergunakan bagi pengadilan agama. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum material, yaitu komplikasi hukum Islam. Lalu kita beralih ke pembahasan tujuan komplikasi hukum Islam. KHI ini mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi pilar-pilar peradilan agama. Yang dimaksud pilar adalah adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melakukan jalannya peradilan, dan adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi atau secara menyeluruh. Yang kedua, mempunyai tujuan untuk menyamakan persepsi penerapan hukum. Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI, para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian. Yang ketiga, mempunyai tujuan mempercepat proses taqribi bainal ummah. Dengan adanya KHI ini dapat diharapkan sebagai penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah. Lalu tujuan lainnya yaitu menyingkirkan paham privat afaris. Maksudnya adalah menghilangkan pikiran bahwa persoalan tersebut adalah persoalan hukum dan tidak harus diselesaikan secara pribadi, karena itu adalah persoalan negara yang merupakan tanggung jawab aparatur negara. Lalu tujuan selanjutnya untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkret. Yang keenam, ada tujuan digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. Yang ketujuh, ada sikap komplikasi, yaitu berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, mempunyai tujuan dapat membina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam di Indonesia. Kita berlanjut mengenai pembahasan landasan komplikasi hukum Islam. Landasan dalam artian ini sebagai dasar hukum. Keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 pada tanggal 10 Juni 1999. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan komplikasi hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Kemudian lebih lanjut, yang menjadi dasar dan landasan dari komplikasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Konsideran keputusan ini menyebutkan yang pertama bahwa Instruksi Presiden Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan komplikasi hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Dan yang kedua, bahwa penyebarluasan komplikasi hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
dan menyebutkan bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Islam Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Lalu berdasarkan dasar hukum tersebut atau landasan komplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komplikasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman, dalam artian sebagai suatu petunjuk bagi hakim peradilan agama dalam memutuskan penyelesaian perkara. Dengan demikian, maka peradilan agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam komplikasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkan dan melengkapi melalui jurisprudensi yang dibuatnya. Lalu materi selanjutnya mengenai kedudukan KHI ini. Dengan keluarnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, maka disahkanlah KHI sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Yang mana KHI itu sendiri berisi tentang syariat atau hukum Allah, fikih, fatwa para Majelis Ulama Islam, dan jurisprudensi. Kedudukan komplikasi hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh negara dengan adanya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, KHI juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh hakim agama di pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam. Isi komplikasi hukum Islam itu apa aja sih? Komplikasi hukum Islam terdiri atas 3 buku. Masing-masing buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang pewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan. Pembagian dalam 3 buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas, yaitu bidang hukum perkawinan atau munahakat, bidang hukum kewarisan atau faraid, dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab tertentu dan terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal keseluruhan komplikasi hukum Islam tersebut. KHI sendiri terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Secara detailnya yaitu buku 1 tentang hukum perkawinan dimulai dari pasal 1 sampai pasal 170. Hukum 2 tentang kewarisan atau faraid yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 1903. Tentang wasiat dimulai dari pasal 1904 sampai pasal 209 dan mengenai hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. Kemudian yang paling sedikit itu berisi hukum perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227. Ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing 1 pasal. Jadi lengkap 229 pasal. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurainya atau tidaknya pengaturan masing-masing yang bergantung pada tingkat penggarapannya. Lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang pandangan terhadap komplikasi hukum Islam. Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada 2 pandangan, yaitu sebagai hukum tidak tertulis, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum, merupakan instruksi presiden yang tidak
termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Yang kedua adalah KHRI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law and rules yang pada gilirannya terdapat terangkat menjadi law instruksi Presiden nomor 1 tahun 1909. Dipandang sebagai salah satu produk political power yang mengalirkan KHI ini dalam jajaran law. Pada akhirnya masyarakat memakai KHI yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Jadi ada pandangan kalau si kombinasi hukum Islam ini sebagai hukum yang tidak tertulis dan ada yang sebagai hukum yang tertulis. Komplikasi hukum Islam ini diharapkan dapat menyatukan wawasan hakim peradilan agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan pada mereka. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh almarhum Wahid Aulani, komplikasi hukum Islam ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam komplikasi hukum Islam. Yang kedua, mengatasi berbagai masalah, khilafah, perbedaan pendapat, maksudnya untuk menjamin kepastian hukum dan diharapkan mampu menjamin bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional. Sekian penjelasan saya mengenai hasil review saya dari beberapa jurnal yang telah saya baca. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.